membuat aku stres untuk meminta kiriman dari orang tua. Aku malu. Ibu mertuaku sangat menghinakan. Istriku sudah meninggalkan aku dengan tatapan sinis, membandingkan aku dengan bekas pacarnya dan pacar barunya. Kegagalan dalam rumah tangga dan kegagalan dalam usaha bisnis serta hilangnya pekerjaan menyeret aku ke pergaulan tidak jelas, pergaulan arwah, pergaulan bebas, dan orang-orang tawanan alam roh. Mereka minum minuman keras, ngelambrang kelana, mengembara tanpa arwah. Di situ ada 3 arwah, yaitu arwah bari dan arwah sapar. Tidak mau pulang ke rumah, hanya tidur-tidur di emperan toko dan pasar-pasar. Lama-lama aku tak tahan juga. Aku ketemu dengan Mbah Gariman, kata Mbah Sardi, Pak R, Pak Yah, Kang Ramli, yang sekarang di Ketri, yang tak lain juga penguasa alam arwah. Bahkan tidak jarang aku menginap di rumahnya. Ada seorang kiai yang dinisbatkan dan dinobatkan dibicarakan Mbah Nur, yaitu tak ada yang kuat mengobati kegilaanku sambil menyeret kaki, menjerit di dalam hati sedalam-dalamnya niatku untuk mempertahankan rumah tangga, tapi kenyataan aku dicerai oleh istriku. Istriku akhir-akhir ini berpacaran dengan Jaryo, seorang kepala sekolah di Pakis, Tambak Romo, dan juga Purwocarito. Akhir-akhir ini juga tak jarang mereka memakiku dan menantangku, menghinaku dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Aku ceritakan niat ceraiku, tetapi apa? Tak ada alasan mendasar untuk mengatakan talak. Setiap aku mau mencari nafkah, mencari kerja, selalu punya alasan, entah alasan hamil atau alasan apa saja. Dia selalu pandai untuk membuat alibi sehingga aku sadar untuk menceraikan istriku. Sebenarnya aku sudah kerasan tinggal di rumah Pak Ar. Dia adalah orang terhormat di kalangan suku kalangan. Dia santun dengan pandai bersilat lidah dan mengolah kata. Stres yang ku alami sejak tahun 1991, sejak aku keluar dari asrama besar, masih aku derita sampai tahun 2008. Aku mempunyai putra 2 dari istriku ketiga yang namanya Wayu Widyawati Sawitri Gembro. Anak pertama Gogor dan kedua Pegeng Terima. Aku mengidap penyakit jiwa berat. Aku sakit jiwa. Rohku bergentayangan melingkupiku. Adalah roh kejiwaan yang berat dan schizophrenia afektif, kata Dr. Mufli. Stres yang kualami mulai bulan Juli 1991 ke bawah sampai tahun 2021. Tahun 2000 aku dibawa ke Pedurungan setelah aku mencekik ibuku karena warisan yang tidak segera dibagikan karena ia telah melanggar fikih dan syariat Islam. Aku dibawa ke Mawil Hansip dan Polsek di Winong, lalu dibawa ke Polsek, lalu ke Polres, lalu aku dilepaskan oleh Polwil namanya. Aku mengakhiri cerita pada tahun 2008, tapi tak ada percetakan yang mau memuat daripada ceritaku. Sejak menikah dengan istriku yang ketiga, tidak ada asor angin, tidak ada asap, tidak ada angin, kegembiraan, perselisihan yang selalu muncul setiap hari. Dia selalu memiliki alasan untuk menghinakan aku dan menerlantarkan aku. Walaupun begitu aku tetap bertahan. Aku menyingkir. Setelah itu aku berpindah dari kos satu ke kos yang lain. Hal ini aku lakukan hari-hari tanpa pengharapan, tanpa penghasilan, makan pun hasil dari pemberian orang-orang di sekitarku. Setiap kali berdekatan dengan istriku, aku tidak tahan napasnya, entah dikatakan napasku baulah atau kulitku yang berkeringat. Aneh yang dikatakan aku dianggap orang gila, bodoh dianggap babi ngepet, dan kerap kali beradu mulut hanya alasan-alasan sepele, misalkan tentang masuk angin, masak kurang asin, terlalu manis. Maklum ia dari Jogja, masakannya asin. Pertengkaran tak terelakkan. 2011 dia pun meninggalkanku dengan kekasih gelapnya namanya Bambang Permadi, Bambang Budiono, oknum anggota polisi. Tempat dan waktu seperti entok, bajil, dan ini pelet. Ia berteriak-teriak sekeras yang melempari aku dengan batu, ember, gelas, piring, bahkan bendo. Bahkan kalau tidak puas ia mencakar aku dan menggigit seluruh bagian badanku dan mencoker rambutku. Dia memukul dan menampat, tapi aku diam saja karena aku sadar aku berdua sama-sama keturunan orang stres atau linglung. Permasalahan yang paling sering memicu puncak pertengkaran kami adalah soal uang setoran atau gajian bulanan yang tidak seberapa untuk sampai ke tangannya, dan soal karena aku tidak segera mendapatkan warisan untuk pergi pulang seenaknya. Bilang mau keluar sebentar, beli bensin, tapi langsung melayang, tidak pernah pulang lagi.
Hari-hari kami lalui dengan panas hati, saling mencerca, saling membenci, saling mengancam, mencaci maki dengan 1000 alasan, saling menghinakan. Keluargaku makin ruwet, keluargaku makin berantakan, terlalu akrab dengan kata-kata tidak senonoh dan tidak mendidik. Sebenarnya aku merindukan sebuah kehidupan baru, hidup dengan kekasih lain, dengan orang lain, perempuan lain yang segera bercerai dengan istriku. Tetapi aku menunggu waktu sejak tahun 1991 sampai 2011. Istriku cari alasan selain dia lebih punya banyak kekasih dan kasih sayang dari mana saja ketulusan cinta kepadaku, sehingga aku pun bisa mencurahkan segenap harapan dan perasaanku kepadanya. Ada keinginan untuk selingkuh tetapi pupus oleh keadaan karena semua adalah dengan uang. Aku semakin asing, setiap aku disapa aku tak jawab. Aku jawab kalau aku tidak bisa menjawab, dan aku tak kenal dia dengan sambutan ecek-ecek. Tancuk, sambutan acuk dan dinginkan perasaannya. Sebagai suami aku tak kuat menanggung beban tanggung jawab yang terlalu berat, di mana tanggung jawab terhadap ipar dan mertuaku harus aku tanggung semua. Bahkan tak jarang aku pun pulang pagi jam 4 pagi untuk mencari solusi. Ingin rasanya aku mesra seperti mereka yang hidup normal, sama seperti dia katakan harus pengen normal, yang punya kelebihan dari tiap hasil usahanya dan pekerjaannya. Aku benar-benar merindukan kehidupan yang sempurna, merindukan pembelaan, kasih sayang yang baru dan cinta, hidup dengan istri yang mencintaiku, setia dan punya rumah tangga yang menawan, hidup dengan tertata, saling memahami dengan pembelaan dan penerimaan yang penuh. Pemenuhan hasrat-hasrat aku tidak bisa ditekan dan dipaksa begini terus-menerus. Perkawinanku kandas, istriku hilang digondol oleh burung-burung nazar, dan aku pun harus berenang menepi menjauh dari lautan ini. Lalu aku menjemur diri untuk sementara. Lalu aku harus mempertahankan perkawananku dengan yang lain selanjutnya, agar ada harapan hidup lebih bahagia. Mawadah warahmah, begitulah tekadku di dalam perkawinanku yang tidak jelas dengan Railin Ekawati yang harus dibayar emas perahu ketigaku, diserobot oleh Suntari seorang bakul sapi. Kandas lagi aku pun korban waktu dihasiakan hidupku oleh Railin. Jika emosiku meledak pun aku tidak, semua serba tidak enak, terbelit semua jadi semrawut. Aku bisa ngeloyor, pergi tempat-tempat yang asri dan dingin. Aku tak butuh istriku, ataupun istriku tidak butuh aku. Keluarga istriku tak ada yang pantas dibanggakan. Semua sia-sia, kemiskinan, kemelaratan dan caci maki. Hari pun berganti, hari perkawinanku bertambah rapuh, ibarat roda pedati rodanya pecah. Ibarat roda sepedanya pecah, hidup makin syarat beban, makin parah, makin berat ditempuhi, dan ujung-ujungnya adalah meminta sejumlah tebusan dan meminta menanggung semua bebannya dengan uang yang tidak ada ukurannya. Aku pun terusir dari rumah, diusir oleh ibuku, dan aku tidak pantas mendapatkan warisan karena sudah menghabiskan uang itu untuk sekolahku. Akhirnya pun aku bercerai. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi. Bercerai pada tahun 2016 itu pun aku dituntut dan digugat oleh istriku untuk menunaikan seluruh kekuranganku terjadi, dan ini menjadi kenyataan. Panas dingin perasaanku waktu itu, tanpa hujan dan badai istriku menggugat cerai. Layangan perceraian pun keluar dari pengadilan, dan tidak bisa kuliskan perasaan dan alasan untuk menolak daripada perceraian yang digugatkan. Betapa tidak cocoknya aku dengan istriku. Aku tidak kaget, namun aku tersentak di dalam hati. Berbagai keadaan dan perasaan pun mendalam. Yang jelas aku hanya menjawab, bahkan kami sudah tidak cocok lagi, katanya. Kayak mereka mengatakan kami sudah tidak cocok lagi. Di saat aku mau menceraikannya dan di saat aku mulai mencintainya, dia mencintai orang lain. Bojoku digondol bojone, kata Sukandar. Istriku digondol oleh Bambang Permadi, oknum anggota polisi. Kata sebanyak orang bahwa istriku diistri oleh orang lain. Di saat aku mulai mencintainya, pada saat kita mulai bercengkrama, guyon di hari ubur-ubur, liburan, ngeloyor sendiri, ngurusi urusannya sendiri-sendiri, mencuci sendiri, masak sendiri, tak meluangkan waktu untukku sedikit pun sebagai seorang istri. Sebagai guru pun tanpa bayaran, kepiye setengah diputus asaan, tidak ada penyelesaian. Aku tidak mau cepat berputus asa. Sehari demi hari yang aku lakukan hanya mencatat, menulis, dan melukiskan setiap kejadian yang terjadi, yang aku alami, yang tidak pernah selesai, seperti orang kantor tetapi tidak punya kantor.
di rumah tidak betah, yang aku tinggali hanya di unit jempre perayangan dan tikus-tikus wirok yang menghabiskan baju-baju dan pakaianku. Perilakunya seperti orang asing. Saya tidak bisa bicara dengan penghuni lain karena semua menjadi hanya kumpul serumah saja, tetapi seperti orang lain rasanya dan aneh, dibimbing oleh orang aneh. Satu rumah banyak orang aneh, orangnya aneh-aneh, tidak bisa diajak bicara, tidak bisa diajak berpikir. Yang ada hanya menempoi bule, ada orang yang hitam, ada orang yang bule, ada orang Cina, ada orang Arab. Jadi boleh jadi orang lain, hanya kerjanya seperti itu bersama-sama. Tidak tahu mereka itu kerjaannya apa. Aku diantemi rame-rame cah cilik-cilik, aku pun diantemi rame-rame oleh Bambang Permadi, aku pun diantemi rame-rame oleh Jayo Setianto. Mereka menculik istri saya di Katanlor dan menculik istri saya di Gabus dan menculik istri saya di Koryo Kalangan Mojo Lawaran. Saya diantemi cah cilik-cilik loro kabeh. Bocah kaya sekol-sekol, bocah putih-putih narik pajak bayaran kita kepada kami. Iku kamarnya sendiri-sendiri. Semuanya dikasih kamar sendiri-sendiri. Ibuku berdoa sendiri di kamarnya menurut keyakinannya, minta agar gereja menjadi altar, menjadi istana, menjadi kekayaan dan sembahyang kepada Yesus Kristus. Boleh minta meja sembahyang? Ada yang menjawab, coba minta saja di sini Gazalbul. Terima kasih, apa saja yang diberikan itu pasti yang terbaik oleh ibumu. Ibuku bukanlah Bunda Maria, ibuku bukanlah Marta. Nanti kalau sudah dikasih sajadah panjang sembahyang seperti orang Islam, tetapi tidak juga masuk Islam. Terima kasih yang berikan yang aku terima dari kaki langit, berbeda perhitungannya. Kalau sudah dikasih, disyukuri, membimbing dan mengajari. Cetik wong elek cangkleng terus perkara, boleh pinjam kamar sholat. Ini katanya, kene nggone wong sembahyang. Saya diberi petunjuk dan yang sesuatu yang amat berharga. Saya di sana tidak apa-apa, saya tidak siapa-siapa. Saya hanya sendiri saja. Saya teraping, tersepi, dan terus ditanya ini itu siapa saya. Saya tidak menjawab karena saya tidak siapa-siapa. Saya bukan siapa, saya tidak diterima di mana-mana. Saya disakiti di mana-mana. Saya tidak senang banget. Saya juga ingat pesanan pada ayah saya, kuatlah dan jadi laki-laki, jangan menangis walaupun dalam keadaan sakit. Saya bisa menolak sebuah kematian. Wedhus cemek donggo wangel. Saiki wong tuku pisan pindho dadi putusane kocek 5 juta digelemi. Saya ini begini loh Pak. Di alam buruknya tapi buruk, tidak ada baiknya. Tidak ada pengaruh baik di alam arwah. Pengaruh kuburan alam arwah amat lekat sehingga para penganut alam arwah selalu berziarah ke kuburan dan makam-makam, tergantung sikap arwah itu di dalam menanggapi arwah. Sejauh nanti tingkat pencapaian melepaskan kemelekatan terhadap duniawi, tidak lagi mempermasalahkan soal kuburan yang di dunia ini. Pengamatan saya masuk ke dalam alam gaib, kalau alam arwah ini banyak arwah berbenturan di alam sana, bergentayangan terikat pada makam-makamnya seperti orang yang suka rumahnya diganggu ketika di dunia. Kuburan apa balik mbok sengeni, ape tuku mbok sempali, ngaleh nggon mbok parani, ape tuku sempak kowe ra kuat. Orang-orang memasuki alam arwah begitu. Basuki Siti Rondeh, begitu juga Basuki Siti Rondeh sudah mulai tingkat perjalanan arwah Basuki Suku Rondeh. Kuburan-kuburan makam hanya saja mempunyai sifat monumental. Suatu monumen itu namanya makam untuk garansi generasi keturunan selanjutnya, karena itu ada jembatan penghubungnya namanya makam. Karena itu sering kita jumpai orang makam seperti terminal dibangun sedemikian rupa, dikasih cukup dan dihiasi. Untuk kuburan majelis dan keluarga kijing terpisah dari makam umumnya secara megah-megah, dinilai dengan kebenaran sedikit, kebenaran material. Sepertinya baik untuk keluarganya dan generasi berikutnya yang datang, seolah seperti prestasi yang diperoleh kalau makamnya dibangun dengan tinggi-tinggi dan dihiasi. Keluarga dari orang yang dimakamkan di situ semua dikumpulkan karena itu masih keluarga jamaah. Tetapi kalau dinilai dari kebenaran alam arwah spiritual, semua itu tidak benar dan tidak baik bagi alam arwah orang yang dimakamkan di situ dengan dikasih kuburan. Hanya persoalannya misi dan visi kepentingan. Wah, sangat tidak baik bagi arwah orang-orang terkenal yang dimakamkan begitu saja, apalagi dengan protokol kesehatan. Makam yang megah, mewah akan menjadi tanda dari kehidupannya yang terbaik. Buat arwah terikat kuat pada keduniaan, apalagi kalau keluarga yang ditinggalkan anak, istri, dan talon suka warisan.
Mereka akan membelakangi dan membohongi semua orang. Mereka akan berebut warisan, suka membohongi angpau. Pada waktu ritual pemakaman atau peresmian makam, lalu minta kepada almarhum jangan kemana-mana supaya tinggal di situ saja, sebab sudah dibuatkan makam yang bagus, megah, mewah dengan AC kalau perlu. Begitu arwah itu mengiyakan permintaan keluarganya, maka dia sudah terikat kepada janjinya kuat pada makamnya seperti yang dicancang atau diikat di makam. Dia tidak dapat naik dan berjalan-jalan ke alam arwah lain atau melakukan reinkarnasi, dan tidak dapat menempuh perjalanan arwahnya untuk waktu yang lama sekali. Ketakutan demi ketakutan, kekhawatiran demi kekhawatiran pada waktu masih hidup tidak akan terjadi pada saat ia pindah ke alam arwah. Bahkan alam arwah tidak mempersoalkan apakah itu dia dikubur, dibakar, dikremasi, atau hanya diadai plastik. Sistem harusnya sebuah petakutan yang dibuat-buat oleh pengikut agama dengan cara membuat ritualisasi terhadap makam-makam. Apa yang saya pesankan kepada anak-anakku, anak-anak saya, agar kalau dia meninggal supaya kalau aku meninggal janganlah aku dikremasi atau dibakar atau dimandiin. Langsung saja dari plastik supaya jenazah yang dikubur itu tenang, agar digusur, dibongkar, lalu ia meminta dibongkar saja juga agar merepotkan keluarganya yang ditinggalkan karena harus mundur-mandur mencari makam yang baru dan membeli tabur bunga ataupun kiriman doa. Anehnya, ada juga di situ orang yang berpesan kepada saya supaya aku nanti kalau mati dikubur yang sangat dalam, jangan dikremasi, sebab dia ngeri kalau melihat orang dibakar, dikremasi atau didusi. Dia kepanasan, menderita kedinginan dan sakit. Dari pandangan spiritual diri saya cenderung berpendapat bahwa jenazah yang dikremasi itu lebih baik daripada dikuburkan, sebab kalau dikubur mempunyai risiko arwah membusuk. Almarhum pun wegah untuk masuk ke dalam dirinya, terikat pada makamnya. Hal itu dapat menghambat perjalanan arwah kalau dikremasi lalu dilarung ke laut, hilang, mengarungi ke keterikatan arwah pada dunia, hanyut ke dalam bahtera yang sangat luas. Apakah berguna ritual di alam arwah? Ritual di alam arwah. Dari pengamatan guru roh spiritual, ritual yang dilakukan alam arwah termasuk melakukan sembahyang sesaji dan wirid-wirid seperti itu, mantra-mantra, tidak ada gunanya dan manfaatnya. Menurut alam arwah, selama arwah tersebut masih ada di alam transisi dan alam antara, yaitu arwah gentayangan, maka segala syarat bahwa ritual ini dilakukan oleh orang yang benar-benar tersesat, yang benar-benar memiliki kemampuan spiritual yang mantap. Kalau tidak, maka kekirimannya itu akan kembali ke dirinya dan tidak mampu menembus alam transisi arwah, tidak diterima oleh arwah dan menjadi mubajir. Untuk mengetahui siapa gerangan orang yang mempunyai kemampuan cena yang gaib dalam ilmu alam arwah kemanapun untuk memimpin upacara ritual pengiriman makanan rumah lain-lain untuk arwah, dapat memilih kepada orang-orang yang sudah punya rumah, dan kita masuk menjadi hidayah petunjuk dari para dewa-dewa di altar. Untuk memimpin upacara ritual tersebut harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu dialog di kandang dengan ibu. Itulah cerita sedikit dari alam arwah, sehingga nanti ada cerita lainnya yang akan jadi. Itu tadi adalah cerita alam arwah yang kita ceritakan, ya, cerita tentang alam arwah. Wassalamualaikum.